Salah satu nabi dan rasul yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan begitu indahnya melaksanakan misi tazkiyah, penyucian jiwa kepada kaumnya agar senantiasa mematuhi perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah adalah Nabi Syuaib alaihi salam. Nabi Syuaib ini adalah salah satu putra keturunan Madian bin Ibrahim. Negeri Madian dinisbatkan kepada salah satu putra dari Nabi Ibrahim alaihissalam selain Ismail dan Ishak, yaitu Madian. Madian ini disebut dengan Ashabul Hijr. Daerah Hijr itu ada di antara perbatasan wilayah Saudi Arabia sekarang dengan Yordania atau sebelum Palestina. Disitulah letaknya kaum Madian, negeri Madian, dan Nabi Syuaib diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendakwahi kaum Madian ini. Apa yang didakwahi oleh Nabi Syuaib? Masyiral muslimin rahmati Allah, cara indah digambarkan oleh Allah di dalam surah Hud ayat 84 dan seterusnya. Wa ila Madyana akhahum Syuaiba qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh wa la tanqusul mikyala wal mizan wa la tabkhasun nasa asya'ahum wa la tanqusul mikyala wal mizana inni arakum bi khair wa inni akhafu alaikum adzab yaumin muhit wa ya qaumi awful mikyala wal mizana bil qist wa la tabkhasun nasa asya'ahum wa la ta'thaw fil ardi mufsidin baqiyatullahi khairul lakum in kuntum mu'minin wa ma ana alaikum bihafiz. Inti daripada 3 ayat itu adalah ajakan dan seruan kepada kaum Madian agar mereka menyembah Allah satu-satunya, agar mereka mengesahkan Allah satu-satunya dan tidak menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, konsekuensi dari penyembahan kita kepada Allah, konsekuensi dari pengesaan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan mengikuti segala aturan-aturan yang Allah turunkan kepada manusia. Dan Nabi Syuaib menekankan dalam seruan dakwahnya, selain mendakwahkan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, adalah beliau mengingatkan kepada kaumnya, jangan kalian mengurangi takaran dan timbangan dalam semua. Ini bisa berlaku dalam kehidupan atau tataran ekonomi, bisa juga dalam tataran sosial, bisa juga dalam tataran politik. Kita tidak boleh berat sebelah, tidak boleh kita mengurangi hak-hak orang lain, tidak mengurangi hak-hak rakyat yang menjadi titipan, termasuk hak-hak di dalam rumah tangga, keluarga kita, anak istri kita. Ini juga berlaku perintah itu. La tangqusul mikyala wal mizan, jangan mengurangi takaran dan timbangan. Meskipun fokusnya adalah masalah ekonomi, tetapi takaran dan timbangan ini juga bisa berarti simbol yang menunjukkan keadilan dalam setiap perilaku kita. Karena kita hidup di dunia ini tidak sendirian, kita hidup bersosial, ada hak-hak masing-masing kita, ada kewajiban setiap manusia, dan dalam melaksanakan kewajibannya serta menuntut hak kita semua ini, tidak boleh kita bertentangan dengan hak-hak orang lain dan kewajiban-kewajiban yang menjadi beban bersama kita. Maka dengan mendakwahkan ini, Nabi Syuaib itu dibuli, ditentang, dimusuhi habis-habisan. Apa perkataan kaum Madian? Di ayat 87 surat Hud itu, qalu ya Syuaibu as-salatuka ta'muruka an natruka ma ya'budu abauna aw an naf'ala fi amwalina ma nasha innaka la antal halimur rasyid. Wahai Syuaib, apakah salat engkau, penghambaanmu kepada Tuhanmu itu menyebabkan as-salatuka ta'muruka an natruka ma ya'budu abauna, itu menyebabkan engkau perintahkan kami untuk meninggalkan sesembahan kami yang telah lakukan, yang merupakan warisan nenek moyang kami? Apakah salatmu, penghambaanmu kepada Tuhanmu itu yang menyebabkan kau perintahkan kami untuk meninggalkan kebebasan kami untuk mengatur harta-harta kami sesuai dengan keinginan dan selera kami? Nah, inilah ciri masyarakat yang sekuler dan liberal yang dihadapi oleh Nabi Syuaib zaman dahulu. Mereka menganggap salat itu hanya urusan pribadi, salat itu hanya urusan kita dengan Tuhan dan tidak ada hubungannya dengan masalah-masalah kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan seterusnya. Itulah masyarakat, pola pikir masyarakat liberal yang dihadapi oleh kaum Nabi Syuaib. Maka disinilah perlunya tazkiyatun nafs, penyucian jiwa. Maka ma'asyiral muslimin rahmati Allah, apa yang didakwahi oleh kaum Nabi Syuaib ini kepada kaumnya, beliau kemudian berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. In uridu illal islaha mastata'tu wa ma taufiqi illa billah. Yang aku lakukan tidak lain adalah untuk memperbaiki kualitas hidup kalian, memperbaiki
memperbaiki hubungan kalian dengan Allah sebagai pencipta kalian, memperbaiki hubungan kalian dengan sesama umat manusia. Tidak boleh saling menzalimi, tidak boleh saling merugikan, tidak boleh saling melenyapkan, dan tidak boleh mengurangi hak-hak orang lain. Itulah inti dakwah para nabi dan rasul. Al-islah wa ma taufiqi illa billah, dan tidak ada petunjuk yang diberikan kepadaku kecuali hanya bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Maka itu ditutup dengan seruan dari Nabi Syuaib, wastaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi inna rabbi rahimu wadud. Sebelum terlambat, sebelum azab Allah turun untuk menyiksa kalian, kata Nabi Syuaib, maka bersegeralah kalian untuk beristighfar, mohon ampun kepada Allah, dan bertaubatlah kalian kepada Allah, karena sesungguhnya Tuhanku Maha Penyayang lagi Maha Penyantun.